Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sejarah nafsa yaitu sebelum muncul istilah narkoba, kita sudah mengenal dengan istilah candu. Dan dalam sejarah catatan Samaria ditemukan sari bunga opium atau lebih dikenal dengan nama opium. Jenis-jenis nafsa ada 4. Yang pertama narkoba, kedua psikotropika, yang ketiga bahan adiktif, dan yang keempat opioid atau opiat. Narkoba adalah tanaman atau bukan tanaman yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dan yang kedua ada psikotropika. Psikotropika berasal dari sintesis atau semisintesis. Dia dapat merubah perilaku atau mental dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dan yang ketiga ada bahan adiktif. Bahan adiktif ini tidak termasuk ke dalam golongan narkotika dan psikotropika, tapi dapat menimbulkan ketergantungan. Dan ada contohnya itu pertama alkohol, kedua tembakau, yang ketiga sedativa, dan yang keempat inhalasia. Inhalasia itu digunakan dengan cara dihirup, contohnya seperti lem, aseton, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir golongan opioid atau opiat. Itu ada contohnya golongan ada 5. Yang pertama ada candu, kodein, damerol, metadon, dan heroin. Narkotika dan psikotropika merupakan obat untuk kepentingan medis dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, sehingga Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1971 yang mengatur tentang psikotropika, narkoba, dan kesehatan yang biasa disebut dengan Bakola Inpres nomor 6 tahun 1971. Pengertian-pengertian dalam narkotika dan psikotropika. Yang pertama adalah obat atau drugs. Adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, perasaan, dan fungsi otak dari sang pemakainya. Kemudian yang kedua adalah drugs abuse. Adalah pemakaian obat secara terus-menerus yang kadang-kadang di luar kemampuan medis. Yang ketiga, drugs dependence. Drug dependence adalah ketergantungan terhadap obat di mana pemakaiannya menimbulkan hal-hal seperti ketergantungan pada fisik. Kemudian yang keempat, toleransi. Toleransi adalah suatu keadaan di mana seseorang memerlukan takaran obat yang lebih daripada obat sebelumnya untuk mendapatkan efek yang sama. Yang kelima yaitu stimulan. Adalah efek meningkatkan aktivitas syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Kemudian yang keenam, depresan, yaitu efek mengurangi keadaan dari susunan syaraf pusat sehingga dapat dipakai untuk mempermudah orang untuk tidur. Kemudian yang terakhir adalah halusinogen, yaitu efek yang menimbulkan perasaan yang tidak real yang dapat meningkatkan halusinasi karena persepsi yang salah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan nafsa. Golongan-golongan nafsa itu ada 2, golongan narkotika dan golongan psikotropika. Golongan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Golongan pertama itu ada 26 jenis, dan golongan kedua ada 87 jenis, sedangkan golongan ketiga ada 14 jenis. Golongan pertama itu adalah narkotika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan umum dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai kepentingan lain. Contohnya itu ada kokain dan ada tumbuhan ganja. Lalu golongan kedua ada narkotika yang digunakan sebagai ilmu pengetahuan umum dan dia menimbulkan efek ketergantungan menengah. Contohnya itu ada morfin dan ada petidin. Yang kedua itu ada golongan psikotropika. Golongan psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Golongan pertama itu ada 26 jenis, golongan kedua itu ada 14 jenis, golongan ketiga ada 9 jenis, dan golongan keempat ada 60 jenis. Golongan pertama itu adalah psikotropika yang mempunyai efek ketergantungan tinggi. Contohnya itu ada MDMA atau ekstasi dan meskalin atau tumbuhan sejenis kaktus. Terus golongan kedua itu ada psikotropika yang mempunyai daya ketergantungan menengah. Contohnya ada amfetamin dan metakuatan. Golongan ketiga itu adalah narkotika yang memiliki efek untuk menimbulkan daya ketergantungan rendah dan juga digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya itu ada etilmorfin dan kodein. Jadi golongan ketiga itu adalah psikotropika yang mempunyai daya ketergantungan sedang. Contohnya itu adalah flunitrazepam dan pentobarbital. Dan golongan keempat adalah psikotropika yang bisa menimbulkan ketergantungan rendah. Contohnya itu adalah diazepam dan barbital. Pembagian narkoba.
berdasarkan cara kerjanya ada 3, yaitu uppers, downers, dan allrounders. Uppers itu memiliki cara kerja dalam tubuh kita dengan stimulan sistem syaraf pusat, di mana contohnya seperti daun tembakau, biji kopi, dan kokain. Yang kedua ada downers. Downers itu mendepresan sistem syaraf kita, contohnya seperti endorfin dan GABA. Yang ketiga ada allrounders. Allrounders ini bisa menyebabkan kita berhalusinasi. Dia itu membuat kita berhalusinogen. Yang ketiga ada allrounders. Allrounders ini menyebabkan kita berhalusinasi. Jadi contohnya seperti mushroom dan belladonna. Ada juga faktor penggunaan narkoba. Yang pertama itu adalah dari faktor lingkungan sosial, dan kedua dari kepribadian sendiri. Faktor lingkungan sosial ini ada, kita sebagai anak muda pasti memiliki rasa yang ingin tahu. Kemudian kita mendapatkan kesempatan, dan yang ketiga ada sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga kita sebagai anak muda ingin mencobanya. Yang kedua ada dari pribadi diri sendiri, di mana contohnya seperti mental dan emosional kita belum stabil. Jadi kita gampang terpengaruhi oleh teman-teman atau orang luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai telur adiksi dan istilah-istilah yang berkaitan dengan Nafza. Yang pertama itu ada telur adiksi. Telur adiksi ada 6, yaitu ada drug, sex, HIV/AIDS, money, crime, dan violence. Yang pertama itu ada drugs, yaitu narkoba. Pengguna narkoba suatu saat pasti akan melakukan seks, yaitu berhubungan seksual yang bisa terjadi. Jika ada hubungan seksual ini, bisa saja dia terjangkit atau terkena penyakit HIV/AIDS. Untuk mencegah penularan HIV/AIDS ini atau menyembuhkan, kita pasti membutuhkan money atau uang. Jika tidak ada uang, bisa saja kita melakukan kejahatan, yaitu crime, dengan merampok atau mencuri. Jika kegiatan ini tidak berhasil, bisa saja crime ini menjadi violence, yaitu kekerasan hingga pembunuhan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan Nafza. Yang pertama ada sakau, yaitu rasa sakit terhadap fisik si pengguna saat tidak menggunakan narkoba tersebut. Yang kedua ada krakau, sakit terhadap emosi atau mental pada pengguna. Yang ketiga ada overdosis. Overdosis merupakan kelebihan penggunaan obat yang dapat mengakibatkan mungkin kematian dan lain-lain. Yang keempat adalah detoksifikasi. Detoksifikasi adalah penyembuhan bagi pengguna agar tidak menggunakan narkoba lagi. Metode detoksifikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu cold turkey, yaitu mengurung si pengguna di dalam ruangan kosong sampai dapat merasakan sakau. Yang kedua ada intoksifikasi, yaitu memberikan obat pelawan bagi para pengguna. Yang ketiga ada substitusi, memberikan obat pengganti bagi para pengguna yang lebih baik dibandingkan obat sebelumnya. Yang terakhir ada antagonis, yaitu memberikan obat-obat untuk memblokir sistem kerja syaraf. Nah, di sini kelompok kami sudah menyediakan sebuah video yang mengenai Nafza. Akibat penyalahgunaan Nafza. Yang pertama, akibat penyalahgunaan narkotika. Poin pertama, dapat merusak susunan saraf pusat dan merusak organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal. Yang kedua, dapat dalam memenuhi kebutuhannya, pengguna narkoba akan melakukan tindakan apa saja, dari melakukan tindakan kecil hingga melakukan tindak pidana. Yang kedua, efek yang ditimbulkan psikotropika. Yang pertama, poin pertama adalah efek farmakologis, yaitu menimbulkan khayalan yang nikmat. Poin yang kedua, efek samping yang menimbulkan gelisah, sakit kepala, muntah, mual, dan lain-lain. Poin yang ketiga, gangguan pada otak, jantung, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Poin yang keempat adalah poin yang paling parah, karena efek yang paling parah karena dapat menimbulkan kematian. Yang ketiga, akibat penyalahgunaan miras dapat merusak jantung, hati, pankreas, dan ginjal. Kenapa kayak deh? Biasa deh, kayak lagi nguh kecil, kayak butuh hiburan nih kecil leh. Oh, kayak butuh hiburan. Nih aku ada barang bagus nih. Nih. Barang apa nih, Dim? Udah, coba aja. Duh, deh, kebelet aku nih. Di WC mana WC? Itu udah bawah dekat dapur ada. Oh ya, udah deh. Nah,
Apa nih, Kle? Gimana caranya? Gimana nih cara? Kle, coba taruh gini ya di sini ya. Woi deh, mau ngapain ke? Mau make lah. Enggak gitu cara, gini cara. Gimana coba maksudnya? Nih gini ini. Terus itu hirup deh. Nah, Dim, kok pusing ya, Dim ya? Tapi enak sih. Duh, udah nikmatin aja deh. Deh, pulang lo ya. Oh. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back a memory over and over. Hangover, 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 hangover. Dim, lihat, aku kayak butuh barang kayak kemarin tuh sih. Oh gitu deh. Ya duduk dulu deh, duduk dulu. Ya. Ada sih deh, tapi sekarang kayak harus bayar. Gampang tuh, berapa harganya? Ini deh. Segitu aja, Neh. Ambillah dompetku, Neh. Neh, ambillah uang dalamnya. Nah gitu deh. Thank you, bro. Dim, kira barang kayak kemarin tuh gak? Tapi apa deh? Ya uangku udah habis sih. Udah, tapi aku pengen kali barang itu. Duh, nggak bisa deh. Ada uang, ada barang. Ya diolas, cuy, diolas nih. Ya aku pengen kali barang itu diolas, cuy. Duh, tetep nggak bisa deh. Ya dah, ya dah. Ada kayak temen tak jualnya gimana, bisa apa nggak ya? Kali coba tak hubungin ya. Dede, ini aku nih dia. Aku nih gede-gede. Ini Kleke mau nggak nih beli HP ku yang ini? Berapaan deh? 1 juta aja. Beli ya. Ya boleh deh. Bener ya? Yuk, makasih dia. Dia. Gede. Jadi, ini ngomongin masalah tadi nih, Claire. Ini HP-nya gimana nih? Masih keren sih. Berapaan nih? Udah 1 juta dah, ambil kayak tadi tuh diomongin. Gak bisa kurang. Beda murah tuh, masih keren juga kan, nggak rugi nggak? Ya deh. 1 juta ya? Iya ya. Ya deh. Yuk, makasih dia. Yuk, makasih. Ya deh. Dim, Bet, kenapa deh? ini masalah kemarin tuh, ini aku udah ada uangnya. Oh gitu. Nah, Ini dong deh. Udah dong. Yuk, makasih Dim. Yuk deh. Gede. Ya kak. Gede mana ya? Mau masuknya udah nggak ada kak. Maksudnya udah nggak ada? Dia udah meninggal. Hah? Meninggal? Iya. Karena apa? Katanya sih overdosis. Oh, dosis dari kapan? Dari 2 minggu yang lalu kak. Oh gitu ya. Makasih ya. Kayak gede, coba aja aku nggak ngasih ke barang itu, pasti nggak kayak gini jadinya.